anak-anak hebat di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, lihatlah betapa Allah menciptakan alam semesta dengan banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang ada di sini. Juga banyak sekali hewan-hewan yang Allah ciptakan untuk kita. Nah, jumpa lagi anak-anak dengan Bu Syarifah. Kali ini dalam rangka kita menambah rasa syukur kita terhadap ciptaan Allah, kita akan belajar tentang bagian-bagian hewan dan tumbuhan di tema 3. Bagian-bagian tumbuhan dan hewan beserta fungsinya. Yang pertama, kita akan membahas tentang bagian-bagian tumbuhan. Ada beberapa bagian pada tumbuhan, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Kita akan melihat akar dan macamnya. Ada beberapa macam akar, yaitu akar serabut. Biasanya akar ini adalah lebat dan pendek, contohnya pada tanaman padi ataupun jagung. Yang kedua, akar tunggang. Ini akarnya lebih kuat dan lebih panjang atau lebih besar, contohnya pada pohon mangga atau pohon jambu. Ada juga akar napas atau biasa kita sebut dengan pneumatofora, terdapat pada tanaman bakau yang ada di tepi pantai untuk mencegah abrasi. Ada juga akar gantung. Ini akar yang menggantung, contohnya pada pohon beringin. Akar memiliki fungsi, diantaranya adalah menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Jadi menyerap air dan zat hara dari dalam tanah yang nanti akan diedarkan oleh batang ke seluruh tubuh. Kemudian yang kedua adalah menguatkan berdirinya tanaman. Agar tidak mudah roboh, maka tumbuhan atau tanaman memiliki akar. Yang ketiga, fungsi akar adalah menyimpan cadangan makanan. Ada beberapa tanaman yang menyimpan cadangan makanannya pada akar, contohnya pada wortel. Yang kedua adalah batang dan macamnya. Ada beberapa macam batang yang kita tahu, di antaranya adalah batang kayu. Ciri-cirinya adalah batang ini keras, biasanya berkambium. Contohnya pada pohon mangga, pohon rambutan, pohon jambu, batangnya kayu, keras. Yang kedua adalah batang basah, contohnya pada tanaman bayam, atau juga pada tanaman pisang. Pohon pisang itu juga batangnya batang basah. Yang ketiga adalah batang rumput, contohnya pada tanaman padi ataupun jagung. Batang memiliki fungsi, diantaranya adalah satu, mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Tadi akar sudah berfungsi menyerap air dan zat hara, kemudian air dan zat hara yang diserap oleh akar akan dibawa ke seluruh tubuh sampai ke daun. Yang bertugas membawa atau mengangkut air dan mineral ini adalah batang. Yang kedua, batang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke akar. Dan yang ketiga adalah tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang keempat, fungsi batang tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada tebu, menyimpan makanannya pada batang. Daun dan macam-macamnya. Nah, anak-anak, ada 4 macam daun yang kita ketahui ini berdasarkan dari tulang daunnya. Ada beberapa bentuk daun. Yang pertama adalah menjari, bentuknya menjari seperti jari-jari kita nih, contohnya pada tanaman ketela.
Ada juga daun yang bentuknya menyirip atau tulang daunnya menyirip. Contohnya pada tanaman jambu atau tanaman rambutan, tulang daunnya menyirip. Kemudian ada yang melengkung. Ini adalah contoh tulang daun melengkung pada tanaman sirih. Yang keempat ada tulang daun sejajar, contohnya pada bambu atau padi atau jagung yang memiliki tulang daun sejajar. Fungsi daun yang pertama adalah tempat terjadinya fotosintesis atau pengolahan makanan oleh tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Terjadi di daun. Yang kedua, tempat penguapan air, dan yang ketiga adalah tempat pernafasan atau sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Bunga, ini bagian tumbuhan berikutnya adalah bunga. Bunga adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Kita akan melihat, ini adalah gambar bunga sempurna. Dalam bunga sempurna ini ada beberapa bagian. Kita mulai dari paling bawah, ini adalah tangkai bunga, kemudian di atasnya ada dasar bunga, ada bakal biji yang nanti jika terjadi penyerbukan maka akan menjadi bakal buah. Kemudian kelopak yang berfungsi untuk melindungi bunga. Kemudian ada di sini alat kelamin jantan dan alat kelamin betinanya. Ada kepala putik. Kepala putik itu sebagai sel kelamin betina pada tumbuhan, dan kepala sari atau benang sari sebagai sel kelamin jantan. Dan yang terakhir yang paling besar berwarna ungu, ini adalah mahkota bunga. Berikutnya kita ke hewan. Ada bagian tubuh dan fungsinya. Hewan apa saja? Yuk kita lihat satu persatu tentang bagian tubuh hewan dan fungsinya. Nah, ini adalah gambar ikan. Anak-anak sudah tidak asing lagi. Di sini ada beberapa bagian-bagian dari ikan. Di antaranya adalah mata. Sama mata fungsinya sama seperti mata kita, yaitu untuk melihat. Kemudian ada gurat sisi. Gurat sisi yang ada di sini, ada di atas, ini fungsinya untuk mengetahui tekanan air. Berikutnya yang di belakang, nah, ekor pada ikan berfungsi untuk bergerak di air. Kemudian ada sisik sebagai pelindung tubuh, kemudian sirip untuk berenang, dan insang yang ada di belakang mulutnya. Di sini ada insang yang berfungsi sebagai alat pernafasan atau untuk bernafas. Berikutnya, hewan ini tidak asing dan mungkin di antara kalian ada yang memelihara hewan ini, yaitu kucing. Hewan yang lucu ya. Kucing memiliki beberapa bagian tubuh. Telinga untuk mendengar, sama seperti kita, telinga kita berfungsi untuk mendengar. Kemudian kucing diselimuti oleh rambut yang berfungsi untuk pelindung tubuhnya. Kemudian ada ekor. Ekor kucing berfungsi sebagai alat keseimbangan. Kemudian kaki, ada kaki 4 ya. Kucing memiliki 4 kaki yang berfungsi sebagai alat gerak. Dan yang jangan sampai lupa nih, kucing memiliki misai atau biasa kita sebut dengan kumis kucing. Apa sih fungsinya misai atau kumis kucing ini? Yaitu fungsinya untuk mendeteksi sekitar. Yang ketiga adalah burung. Ini juga anak-anak juga tidak asing lagi. Ada beberapa bagian dari burung, yaitu mata yang berfungsi untuk melihat,
kemudian bulu untuk melindungi tubuhnya, kemudian sayap sebagai alat gerak. Karena burung ini terbang, maka Allah melengkapi burung ini dengan sayap. Sayapnya ini sebagai alat geraknya. Kemudian ekor untuk alat keseimbangan dan kaki untuk bertengger. Ada juga beberapa jenis burung yang memiliki pundi-pundi udara seperti merpati. Burung merpati itu memiliki pundi-pundi udara yang berfungsi untuk apa? Yaitu untuk membantu bernafas saat terbang. Nah, anak-anakku, demikian pembelajaran hari ini tentang bagian-bagian hewan dan tumbuhan. Semoga setelah menyaksikan video dan mengikuti pembelajaran ini, kita semua, Bu Syarifah dan anak-anak dapat meningkatkan rasa syukur kita terhadap ciptaan Allah. Demikian yang dapat Bu Syarifah sampaikan. Tetaplah menjadi anak-anak Indonesia yang hebat dan semangat belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.